Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Halo Sobat Nawikrama TV semua. Jumpa kembali di channel yang membahas tentang seputar mitos dan budaya yang berkembang di masyarakat Jawa. Dalam setiap hembusan angin malam, ada bisikan dari tanah Jawa yang tak pernah padam. Leluhur berpesan dalam primbon, bahwa setiap benda, setiap peristiwa, membawa tuah dan pertanda bagi yang mampu membaca. Kali ini saya akan membahas tentang 7 amalan sakti weton pahing yang bisa menarik rezeki dan kekayaan. Pada setiap manusia, leluhur Jawa percaya bahwa hidup tidak pernah berjalan tanpa irama. Ada getaran waktu, ada titah hari, dan ada tanda yang menyertai kelahiran seseorang ke dunia. Disitulah weton hadir, bukan sebagai penentu mutlak nasib, melainkan sebagai cermin watak dan arah laku hidup. Dalam primbon Jawa, weton pahing dikenal memiliki energi kuat, tegas, dan berani melangkah. Namun, kekuatan itu ibarat pisau bermata dua. Jika diarahkan dengan bijak, ia bisa membuka jalan rezeki dan kemakmuran. Jika dibiarkan liar, ia justru bisa menguras tenaga tanpa hasil yang sepadan. Nenek moyang kita sejak dahulu sudah meninggalkan pitutur, bukan lewat aturan kaku, melainkan melalui laku hidup, kebiasaan, dan amalan yang menyatu dengan keseharian. Bahkan dalam ramalan Jayabaya, manusia yang mampu selaras dengan waktunya sendiri dipercaya akan lebih mudah menemukan kelapangan rezeki. Bukan hanya dalam harta, tapi juga ketentraman batin. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk ikut terhubung. Bagi yang memiliki weton pahing, atau memiliki pasangan, orang tua, maupun sahabat dengan weton pahing, silakan tuliskan di kolom komentar. Dari mana panjenengan menyaksikan konten ini, dan apa yang paling sering dirasakan terkait rezeki dalam hidup sehari-hari? Cerita panjenengan bisa menjadi cermin bagi yang lain. Pembahasan ini bukan untuk menggiring pada keyakinan tertentu. Ini adalah rangkuman nilai budaya Jawa, sebagaimana tercatat dalam primbon dan diwariskan dari laku para leluhur. Ambil yang selaras, tinggalkan yang tidak berkenan. Setelah ini, kita akan membahas 7 amalan weton pahing dalam kepercayaan Jawa. Amalan yang bukan berbentuk ritual rumit, melainkan tuntunan laku hidup yang dipercaya mampu menarik aliran rezeki dan kekayaan secara alami, selaras, dan berkesinambungan. Mari kita mulai pembahasan pertama. Pertama, amalan tata niat lan laku urip kanggo weton pahing. Dalam kepercayaan Jawa, rezeki tidak pernah dilepaskan dari niat dan laku hidup. Bagi weton pahing, hal ini menjadi dasar utama sebelum membicarakan amalan lain yang lebih teknis. Primbon Jawa menggambarkan pahing sebagai weton yang memiliki daya dorong kuat, berani mengambil keputusan, dan cenderung tidak betah berada dalam keadaan stagnan. Namun justru disitulah ujian terbesarnya. Leluhur Jawa percaya, niat yang tidak tertata ibarat perahu tanpa kemudi. Kuat meski dayungnya, ia tetap mudah terbawa arus. Maka amalan pertama bagi weton pahing adalah menata niat hidup secara sadar dan konsisten. Bukan niat sesaat, melainkan niat yang terus dirawat dalam keseharian. Dalam pitutur primbon, pahing dianjurkan untuk selalu memulai hari dengan mengendapkan batin. Tidak harus dengan ritual tertentu. Cukup dengan menyadari apa yang ingin dituju hari itu. Apa yang dikejar, apa yang hendak dijaga, dan apa yang harus dihindari. Kesadaran ini dipercaya mampu meredam sifat tergesa-gesa yang sering melekat pada pahing. Laku hidup pahing sejatinya cocok dengan prinsip alon-alon waton kelakon, meski wataknya sering berlawanan. Rezeki bagi pahing bukan datang dari langkah cepat semata, melainkan dari ketepatan arah. Banyak orang pahing yang secara alami berbakat dalam usaha, kepemimpinan, atau pekerjaan yang menuntut keberanian. Namun tanpa niat yang jernih, keberanian itu bisa berubah menjadi pemborosan tenaga dan emosi. Primbon Jawa juga mengingatkan, pahing perlu menjaga keseimbangan antara ambisi dan rasa cukup. Bukan berarti pasrah, tetapi memahami batas. Leluhur percaya, rezeki akan lebih mudah mendekat pada orang yang tahu kapan harus mengejar, dan kapan harus mengendapkan diri. Dalam konteks ini, kekayaan tidak hanya dimaknai sebagai harta, tetapi juga ketenangan pikiran dan kelanggengan usaha. Menariknya, dalam penuturan yang sering dikaitkan dengan ramalan Jayabaya, disebutkan bahwa zaman yang penuh perubahan akan memuji manusia, bukan dari seberapa besar yang dimiliki,
tetapi dari seberapa kuat ia memegang niatnya. Pitutur ini sangat relevan bagi weton pahing, yang hidupnya kerap diwarnai pasang surut tajam. Amalan menata niat bagi pahing juga tercermin dalam cara berbicara dan bersikap. Ajining diri sakalathi bukan sekadar pepatah, tetapi menjadi kunci aliran rezeki. Ucapan yang terlalu keras, janji yang mudah diucapkan, atau keputusan yang lahir dari emosi dipercaya dapat menutup pintu rezeki secara perlahan. Sebaliknya, tutur yang tertata dan sikap yang ajak akan mengundang kepercayaan, dan dari situlah rezeki seringkali datang. Segmen ini menegaskan satu hal penting. Sebelum mencari amalan luar, weton pahing perlu membenahi dalam. Niat yang bersih, laku hidup yang seimbang, dan kesadaran akan wataknya sendiri dipercaya sebagai fondasi utama pembuka rezeki menurut Primbon Jawa. Setelah fondasi ini kuat, barulah amalan-amalan berikutnya memiliki daya guna dan makna. Kedua, amalan menjaga waktu lan irama rezeki ala weton pahing. Dalam kepercayaan Jawa, rezeki tidak hanya berkaitan dengan usaha, tetapi juga dengan waktu. Primbon Jawa memandang waktu sebagai makhluk hidup. Ia punya irama, punya pasang surut, dan punya saat-saat tertentu yang lebih selaras dengan watak manusia. Bagi weton pahing, pemahaman tentang waktu menjadi amalan penting agar tenaga besar yang dimilikinya tidak terbuang sia-sia. Weton pahing dikenal memiliki dorongan kuat untuk bergerak dan bertindak. Namun leluhur Jawa mengingatkan, orang dengan watak seperti ini seringkali terjebak dalam laku selalu ingin cepat. Padahal, tidak semua waktu cocok untuk memaksakan hasil. Disinilah amalan menjaga irama hidup menjadi penuntun. Primbon menuturkan bahwa pahing dianjurkan untuk mengenali waktu-waktu tenang dalam keseharian. Bukan hari baik dalam arti ritual, melainkan momen ketika pikiran jernih dan keputusan tidak diliputi emosi. Dalam laku Jawa, keputusan besar yang diambil dalam keadaan batin tergesa-gesa dipercaya mudah berbuah penyesalan, dan penyesalan adalah penguras rezeki yang paling halus. Amalan ini tercermin dalam kebiasaan sederhana. Menunda keputusan saat emosi memuncak, memberi jarak sebelum menentukan langkah penting, dan tidak memaksakan kehendak ketika keadaan belum mendukung. Bagi pahing, menunggu bukan kelemahan, melainkan bentuk kecerdasan laku. Leluhur Jawa juga mengajarkan bahwa rezeki memiliki jalannya sendiri. Dalam petikan Primbon, disebutkan bahwa manusia yang selaras dengan waktunya akan ketemu dalan, menemukan jalan yang seolah terbuka tanpa dipaksa. Prinsip ini sejalan dengan pitutur yang sering dikaitkan dengan ramalan Jayabaya, bahwa zaman bergerak mengikuti hukum alam, bukan keinginan manusia semata. Bagi weton pahing, amalan menjaga waktu juga berarti mengatur ritme kerja dan istirahat. Terlalu memforsir diri dipercaya, justru menutup pintu rezeki jangka panjang. Usaha yang besar membutuhkan tenaga yang awet, dan tenaga yang awet lahir dari keseimbangan. Inilah sebabnya dalam budaya Jawa, orang yang mampu mengendaleni awek diu, dianggap lebih mudah diparingi kelapangan. Selain itu, Primbon mengingatkan pahing untuk peka terhadap tanda-tanda kecil dalam keseharian. Bukan tanda mistis, melainkan isyarat alam dan sosial. Respon orang lain, suasana lingkungan, dan perasaan batin sendiri. Ketika banyak hal terasa serba tertahan, leluhur percaya itu bukan saat untuk memaksa, melainkan saat untuk mengendapkan dan memperbaiki arah. Segmen ini mengajarkan bahwa rezeki bagi weton pahing bukan hanya soal kerja keras, tetapi kerja yang tahu waktu. Tenaga besar yang disalurkan pada saat yang tepat dipercaya mampu menghasilkan hasil yang lebih lapang dan berkelanjutan. Setelah memahami irama waktu, kita akan masuk ke amalan berikutnya yang berkaitan dengan hubungan sosial dan aliran rezeki melalui sesama. Ketiga, amalan tepa seliralan sedekah sosial ala weton pahing. Dalam kepercayaan Jawa, rezeki tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu mengalir melalui hubungan antar manusia. Karena itu, Primbon Jawa menempatkan tepa selira kemampuan memahami dan menghargai orang lain sebagai salah satu kunci kelapangan hidup. Bagi weton pahing, amalan ini memiliki posisi yang sangat penting. Pahing dikenal sebagai pribadi yang tegas dan lugas. Kekuatan ini sering membawa pahing pada posisi berpengaruh, baik dalam keluarga, lingkungan kerja, maupun usaha. Namun Primbon juga mengingatkan, ketegasan yang tidak dibarengi tepa selira bisa menjauhkan rezeki secara perlahan. Bukan karena kurang usaha,
melainkan karena aliran sosial yang tersumbat. Dalam laku Jawa, sedekah tidak selalu dimaknai sebagai pemberian materi. Ia bisa berupa waktu, perhatian, tenaga, bahkan sikap menghargai. Bagi Weton Pahing, amalan sedekah sosial berarti belajar memberi tanpa merasa lebih. Leluhur percaya, tangan yang ringan memberi akan lebih sering menerima, meski bentuknya tidak selalu langsung terlihat. Primbon Jawa menyebutkan bahwa orang Pahing dianjurkan untuk menjaga hubungan baik dengan lingkungan terdekat terlebih dahulu, keluarga, tetangga, rekan kerja. Rezeki seringkali datang bukan dari arah jauh, tetapi dari lingkaran yang paling dekat. Ketika hubungan ini harmonis, jalan rezeki dipercaya menjadi lebih lapang. Dalam pitutur yang sering dikaitkan dengan ramalan Jayabaya, tersirat bahwa manusia yang hidup di zaman perubahan akan diuji oleh sikapnya terhadap sesama. Kekayaan yang tidak dibarengi welas asih dianggap rapuh, mudah datang namun juga mudah sirna. Pesan ini relevan bagi Pahing yang sering berada di fase naik turun kehidupan. Amalan tepa selira bagi Weton Pahing juga tercermin dalam cara menyampaikan pendapat. Primbon mengingatkan, Pahing perlu belajar menahan kata-kata yang terlalu tajam. Bukan untuk kehilangan wibawa, tetapi agar wibawa itu justru semakin kuat. Dalam budaya Jawa, orang yang mampu menjaga rasa orang lain dipercaya lebih mudah dipercaya, dan kepercayaan adalah salah satu pintu rezeki yang paling nyata. Sedekah sosial juga berarti tidak menutup mata terhadap kebutuhan sekitar. Bukan dengan pamrih, melainkan dengan kesadaran bahwa hidup berjalan saling menyambung. Leluhur Jawa percaya, ketika seseorang membantu tanpa menghitung balasan, semesta akan menemukan caranya sendiri untuk mengganti dalam bentuk yang tak disangka. Segmen ini mengajarkan bahwa bagi Weton Pahing, rezeki tidak hanya dicari, tetapi diundang melalui sikap. Tepa selira, sedekah sosial, dan hubungan yang harmonis dipercaya menjadi jembatan halus yang mempertemukan usaha dengan keberkahan hidup. Setelah ini kita akan membahas amalan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam dan warisan leluhur. Keempat, amalan menghormati leluhur lan menjaga keseimbangan alam. Dalam pandangan Jawa, manusia tidak pernah hidup sendirian. Ia berdiri di antara dua poros penting, leluhur dan alam. Primbon Jawa menempatkan hubungan ini sebagai fondasi keseimbangan hidup, termasuk dalam urusan rezeki dan kekayaan. Bagi Weton Pahing, amalan ini dipercaya mampu menstabilkan energi hidup yang sering naik turun. Menghormati leluhur dalam laku Jawa tidak selalu berbentuk ritual khusus. Ia lebih banyak hadir dalam sikap batin, mengingat asal-usul, menjaga nama baik keluarga, dan tidak memutus pitutur yang telah diwariskan. Leluhur percaya, orang yang melupakan akar hidupnya akan mudah kehilangan arah, dan kehilangan arah sering berujung pada rezeki yang tersendat. Primbon menyebutkan bahwa Weton Pahing cenderung kuat secara lahir, namun perlu ditopang dengan ketenangan batin. Mengingat leluhur dipercaya, mampu menghadirkan rasa rendah hati, yang menjadi penyeimbang dari watak keras dan berani. Dalam keseimbangan inilah, rezeki dipercaya lebih mudah menetap, tidak hanya singgah. Dalam pitutur yang sering dikaitkan dengan ramalan Jayabaya, tersirat bahwa kerusakan zaman berawal dari manusia yang lupa asal-usulnya dan merusak alam tanpa kendali. Pesan ini bukan sekadar ramalan, melainkan peringatan budaya. Bagi Weton Pahing, menjaga hubungan dengan alam menjadi bagian dari amalan menarik rezeki secara tidak langsung. Menjaga alam dalam konteks ini berarti hidup selaras dengan lingkungan, tidak berlebihan, tidak serakah, dan tidak merusak keseimbangan. Leluhur Jawa percaya, orang yang rakus terhadap alam akan sulit merasa cukup, dan rasa tidak cukup adalah pintu masuk kegelisahan hidup. Sebaliknya, orang yang menjaga alam dipercaya akan dijaga hidupnya. Amalan ini tercermin dalam kebiasaan sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai sumber daya, dan tidak meremehkan hal-hal kecil yang menopang kehidupan. Bagi Weton Pahing, kebiasaan ini membantu meredam sifat ingin menguasai segalanya, digantikan dengan rasa tanggung jawab. Primbon Jawa juga mengajarkan bahwa alam sering memberi isyarat halus. Ketika hidup terasa berat dan rezeki seolah tertahan, leluhur menganjurkan untuk menengok kembali hubungan dengan sekitar. Apakah ada yang terabaikan? Apakah ada keseimbangan yang terganggu? Bukan untuk mencari kesalahan secara mistis, melainkan untuk melakukan pembenahan diri.
Segmen ini menegaskan bahwa rezeki dan kekayaan menurut kepercayaan Jawa bukan hasil dari mengambil sebanyak-banyaknya, tetapi dari menjaga keseimbangan. Bagi weton pahing, menghormati leluhur dan alam dipercaya sebagai penopang agar rezeki yang datang tidak cepat pergi. Setelah ini, kita akan masuk pada amalan yang lebih halus, namun sangat berpengaruh, pengelolaan ucapan dan pikiran. Kelima, amalan ngolah ucapan lan pikiran kanggo weton pahing. Dalam budaya Jawa, ucapan dan pikiran dipandang sebagai sumber getaran hidup. Primbon Jawa menempatkan lati dan manah sebagai pintu pertama datangnya kebaikan maupun kesulitan. Bagi weton pahing, amalan mengolah ucapan dan pikiran dipercaya sangat menentukan arah rezeki dan kekayaan. Pahing dikenal lugas, berani, dan cenderung tidak suka berputar-putar. Watak ini sering membawa kejujuran dan ketegasan, namun Primbon mengingatkan bahwa kejujuran tanpa tata krama bisa berubah menjadi kekerasan batin bagi orang lain. Disinilah laku ngolah lati menjadi penting. Pepatah Jawa ajining diri saka lati bukan sekadar nasihat moral. Leluhur percaya, ucapan adalah janji batin yang akan kembali pada pengucapnya. Ucapan yang terlalu mudah menjanjikan, terlalu sering mengeluh, atau terlalu keras, menyalahkan keadaan dipercaya, dapat mempersempit aliran rezeki secara perlahan. Bukan karena kutukan, melainkan karena kepercayaan dan hubungan sosial ikut terkikis. Primbon menganjurkan weton pahing untuk membiasakan menimbang kata sebelum terucap. Diam sesaat sebelum berbicara dianggap sebagai laku bijak, bukan kelemahan. Dalam diam itu, pikiran diberi ruang untuk jernih, sehingga ucapan yang keluar lebih tertata dan berdaya guna. Selain ucapan, pikiran juga menjadi amalan penting. Leluhur Jawa percaya, pikiran yang terus-menerus dipenuhi rasa khawatir dan prasangka akan menarik kejadian yang selaras dengan kegelisahan itu. Bagi pahing yang memiliki energi besar, pikiran negatif dipercaya menyedot tenaga lebih cepat dibanding weton lain. Dalam pitutur yang sering dikaitkan dengan ramalan Jayabaya, disebutkan bahwa manusia yang tidak mampu menguasai pikirannya akan mudah dikuasai keadaan. Pesan ini mengingatkan pahing agar tidak membiarkan pikirannya dikuasai rasa tergesa, iri, atau takut kehilangan. Ketika pikiran tenang, jalan rezeki dipercaya lebih mudah terbaca. Amalan ngolah pikiran bagi weton pahing tidak harus dengan cara yang rumit. Cukup dengan membiasakan diri menutup hari dengan refleksi. Apa yang sudah dilakukan, apa yang bisa diperbaiki, dan apa yang perlu dilepaskan. Laku sederhana ini dipercaya mampu membersihkan batin dari beban yang tidak perlu. Segmen ini menegaskan bahwa bagi weton pahing, kekayaan bukan hanya soal apa yang dimiliki, tetapi bagaimana bersikap dan berpikir. Ucapan yang tertata dan pikiran yang jernih dipercaya menjadi wadah agar rezeki yang datang dapat bertahan dan berkembang. Setelah ini, kita akan masuk ke amalan yang berkaitan dengan kesabaran, ketahanan diri, dan kesiapan membaca peluang hidup. Keenam, amalan laku sabar lan tanggap ing kesempatan kanggo weton pahing. Dalam kepercayaan Jawa, kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha. Primbon Jawa memaknai sabar sebagai kemampuan menahan diri agar tidak merusak arah hidup sendiri. Bagi weton pahing yang dikenal berani dan penuh dorongan, amalan ini menjadi penyimbang agar rezeki yang dikejar tidak justru menjauh. Pahing sering digambarkan memiliki api semangat yang besar. Api ini mampu menerangi jalan, tetapi juga bisa membakar jika tidak dijaga. Leluhur Jawa mengingatkan bahwa orang dengan watak kuat perlu belajar menunggu waktu yang tepat, bukan untuk melemahkan diri, melainkan untuk menguatkan hasil. Dalam Primbon, disebutkan bahwa kesabaran bagi pahing adalah kesabaran aktif. Artinya, tetap bergerak, tetap berusaha, namun tidak memaksakan hasil sebelum waktunya matang. Banyak rezeki yang gagal bertahan, bukan karena kurang usaha, tetapi karena datang terlalu cepat tanpa kesiapan batin. Pitutur Jawa mengajarkan sabar iku luhur wekasane. Akhir dari kesabaran adalah kelapangan. Bagi weton pahing, kesabaran membantu menata emosi agar tidak mengambil keputusan karena dorongan sesaat. Keputusan yang diambil dengan emosi sering menutup peluang lain yang sebenarnya lebih besar. Dalam penuturan yang sering dikaitkan dengan ramalan Jayabaya, disebutkan bahwa manusia di masa penuh perubahan harus pandai membaca tanda zaman. Pesan ini selaras dengan amalan pahing untuk tanggap ing kesempatan. Bukan hanya menunggu,
tetapi peka saat peluang benar-benar terbuka. Tanggap terhadap kesempatan berarti berani melangkah ketika waktunya tepat. Primbon mengingatkan Pahing tidak boleh terlalu lama ragu ketika tanda-tanda sudah jelas. Setelah melalui proses sabar dan pertimbangan, keberanian justru harus ditunjukkan. Disinilah keseimbangan antara sabar dan tanggap diuji. Amalan ini juga mengajarkan Pahing untuk tidak iri terhadap rezeki orang lain. Leluhur Jawa percaya, setiap orang punya jalannya sendiri. Ketika Pahing sibuk membandingkan, fokus terhadap jalannya sendiri akan melemah. Sebaliknya, ketika batin tenang dan mata jeli melihat peluang, rezeki dipercaya akan lebih mudah diraih. Segmen ini menegaskan bahwa rezeki dan kekayaan bagi Weton Pahing lahir dari perpaduan kesabaran dan keberanian. Menahan diri ketika belum waktunya, dan melangkah mantap ketika kesempatan datang. Setelah ini, kita akan masuk ke amalan terakhir yang menyatukan semua laku sebelumnya sebagai penutup pembahasan. Ketujuh, amalan nyelarasake diri, weton, lan usaha nyata. Dalam kepercayaan Jawa, amalan yang paling utama bukanlah yang terlihat paling sakral, melainkan yang paling konsisten dijalani. Primbon Jawa menegaskan bahwa weton hanyalah peta, bukan tujuan. Bagi Weton Pahing, amalan ketujuh ini menjadi simpul yang menyatukan semua laku sebelumnya. Menata niat, menjaga waktu, membangun hubungan sosial, menghormati leluhur dan alam, mengolah ucapan dan pikiran, serta menjalani kesabaran dengan kesiapan bertindak. Leluhur Jawa percaya, orang yang hidupnya selaras akan lebih mudah menemukan jalan rezeki. Selaras dalam arti memahami dirinya sendiri, menerima watak bawaan, dan mengarahkannya ke usaha nyata. Pahing dengan energi besarnya seringkali memiliki banyak keinginan dan rencana. Namun tanpa penyelarasan, semua itu bisa berjalan terpisah dan melelahkan. Primbon mengajarkan bahwa menyelaraskan diri dimulai dari penerimaan. Menerima bahwa setiap weton memiliki kelebihan dan kekurangannya. Bagi Pahing, menerima berarti tidak terus-menerus melawan keadaan, tetapi belajar berdamai sambil tetap bergerak. Dalam penerimaan inilah batin menjadi lebih ringan, dan rezeki dipercaya lebih mudah mengalir. Dalam pitutur yang sering dikaitkan dengan ramalan Jayabaya, disebutkan bahwa manusia yang selamat di tengah perubahan adalah mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri. Pesan ini relevan bagi Pahing yang hidup di zaman serba cepat. Menyesuaikan diri bukan berarti ikut arus tanpa arah, tetapi tetap berpijak pada nilai dan laku yang diyakini. Amalan penyelarasan juga berarti menyatukan niat batin dengan tindakan nyata. Primbon Jawa mengingatkan, rezeki tidak akan datang hanya dengan memahami weton atau membaca pitutur. Ia hadir ketika pemahaman itu diwujudkan dalam kerja, tanggung jawab, dan kejujuran. Usaha yang dijalani dengan kesadaran dipercaya memiliki daya tahan lebih lama. Bagi Weton Pahing, menyelaraskan usaha berarti memilih jalan yang sesuai dengan wataknya. Jalan yang memberi ruang untuk bergerak, mengambil keputusan, dan berkembang, namun tetap memberi batas agar tidak terbakar oleh ambisi sendiri. Ketika jalan ini ditemukan, rezeki dipercaya tidak hanya datang, tetapi juga bertumbuh. Segmen terakhir ini menegaskan bahwa kekayaan dalam pandangan Jawa bukan sekadar angka dan harta benda. Ia adalah hasil dari hidup yang selaras, antara diri, weton, lingkungan, dan usaha. Bagi Weton Pahing, inilah amalan puncak yang membuat rezeki bukan hanya dicari, tetapi menjadi bagian dari perjalanan hidup. Dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa dalam kepercayaan Jawa, rezeki dan kekayaan bukanlah sesuatu yang jatuh begitu saja dari langit. Ia tumbuh dari laku hidup yang dijalani dengan sadar, sabar, dan selaras. Weton Pahing, dengan energi besarnya, diberi potensi kuat untuk bergerak maju, namun sekaligus diuji agar tidak kehilangan arah. Primbon Jawa mengajarkan bahwa amalan-amalan Weton Pahing bukan untuk mengikat manusia pada takdir kaku, melainkan untuk membantu mengenali diri sendiri. Ketika seseorang memahami wataknya, ia lebih mudah menata niat, membaca waktu, menjaga hubungan dengan sesama, menghormati leluhur dan alam, serta mengolah ucapan dan pikiran. Pitutur yang sering dikaitkan dengan ramalan Jayabaya mengingatkan bahwa zaman akan terus berubah, tetapi nilai hidup yang selaras akan selalu relevan. Rezeki yang sejati bukan hanya tentang banyaknya harta, melainkan tentang ketenangan batin, kelanggengan usaha, dan rasa cukup dalam menjalani hidup.
Bagi Weton Pahing, 7 amalan ini dapat dipahami sebagai panduan budaya. Ambil yang sejalan dengan nurani, jalani secara wajar, dan lepaskan yang tidak sesuai. Karena dalam pandangan Jawa, hidup yang baik bukan hidup yang dipenuhi tuntutan, melainkan hidup yang seimbang. Akhir kata, semoga pitutur ini menjadi pengingat bahwa rezeki akan lebih mudah mendekat pada mereka yang mampu menyelaraskan diri dengan waktu, lingkungan, dan usaha nyata. Bukan untuk menjanjikan kekayaan instan, tetapi untuk menuntun langkah agar tidak kehilangan makna di sepanjang perjalanan hidup.